الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذوي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang merupakan hari terbaik di antara hari-hari, di antara 7 hari yang ada, sebagaimana sabda Nabi, khairu ayyamikumul jum'ah, sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas taqarrub, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dan kita perbaiki keimanan kita dengan memperbanyak amal-amal kebajikan dan menjauhi segala bentuk larangan Allah, wabil khusus di bulan yang dimuliakan Allah ini, yaitu bulan Rajab. Itu yang termasuk bulan-bulan haram. Fala tazlimu anfusakum fihin. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini insyaallah khatib ingin membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum bai'a ba'd al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Dan jangan pula saling menipu satu dengan yang lain. Dan jangan saling membenci satu dengan yang lain. Dan jangan pula kalian saling membelakangi, yaitu memutuskan silaturahim. Muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Janganlah dia menzalimi saudaranya. Janganlah mendustakan saudaranya.
dan jangan menghina atau merendahkan saudaranya. Ketakwaan itu adalah letaknya di sini, di dada, kata Nabi. Sampai 3 kali beliau memberikan isyarat. Takwa itu adalah letaknya di dada. Takwa itu adalah letaknya di dada. Orang muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram juga kehormatannya. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hada hadisun azimun jiddan. Hadis ini sangatlah agung sekali dan sangat padat sekali. Tidak cukup rasanya dalam waktu 1 jam untuk menjelaskan keseluruhan dari isi hadis ini. Ini memerlukan beberapa majlis, beberapa pertemuan, karena dibahas oleh para ulama kita secara detail. Oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini kita hanya mengambil satu bagian saja, yaitu yang pertama, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap muslim dengan muslim yang lain, yaitu wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling iri hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ma makna al-hasad? Apakah yang dimaksud dengan al-hasad? Didefinisikan oleh para ulama kita, al-hasadu tamannal mar'u zawala ni'mah min ghairihi. Yaitu seseorang berangan-angan supaya nikmat yang diperoleh oleh saudaranya itu cepat hilang. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya hilang. Dia tidak ingin kalau orang lain mendapatkan nikmat. Dia selalu mencari menfitnah dan menyebarkan kesalahan yang mungkin bukan merupakan sebuah kesalahan, supaya orang lain membencinya. Demikian juga hartanya cepat hilang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat tentang haramnya hukum dari hasad ini. Li'annahu sifatun min sifatil iblis. Karena dia adalah merupakan sifat-sifat mazmumah, sifat tercela yang dimiliki oleh iblis. Dalam sebuah riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, belumlah selesai penciptaan Adam, marra malaikata wal iblis, lewatlah malaikat dan iblis. Kemudian malaikat bertanya, ma ra'yuka ya iblis? Bagaimana pendapatmu wahai iblis? An hadal insan, tentang manusia ini. Apa kata iblis? La uhibbu ukrihuhu. Saya tidak menyukainya, saya membencinya, katanya. Lau amaraka Allah Subhanahu wa taala an yasjuda ilaik atau an yuti'ahu, hal tuti'ah? Hal tuti'ah amrullah? Bagaimana kalau Allah menyuruh kita, menyuruh engkau dan kami ini untuk taat kepadanya? Apakah kamu akan mentaati perintah Allah? La. Nah ini di awal. Di awal-awal penciptaan, belumlah sempurna penciptaan Adam, iblis sudah tidak suka dengan kehadiran khalifah yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di sini sudah menunjukkan sifat tidak sukanya dengan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat dan penduduk surga pada saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis tidak mau sujud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatkanlah kepada umatmu wahai Muhammad, bacakanlah tentang kisah Nabi Adam, kisah malaikat
kisah iblis yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ketika kami perintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggak mau. Dia termasuk orang-orang yang ingkar. Pada ayat ini belum ketemu jawabannya. Kenapa dia ingkar? Kenapa dia kafirin? Ini surah Al-Baqarah. Kita lihat sekarang surah Al-Kahfi. Di situ dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih ila akhir ayat. Di sini ketahuan sekarang. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Dia termasuk dari golongan jin yang fasik. Apakah jin semuanya fasik? La. Jin ada juga yang beriman. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dalam surah jin diterangkan, ada di antara kami yang beriman dan ada di antara kami yang tidak beriman. Di sini pun kita belum bisa menemukan jawabannya. Kenapa dia fasik? Kita buka lagi surah Al-A'raf. Ma ma'anaka alla tasjud idz amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Inilah perintahku. Dengan congkaknya iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan sombongnya iblis mengatakan, bagaimana saya mau sujud? Saya dari api, saya lebih baik dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Dia mengatakan, menyangka bahwa api lebih baik dari tanah. Hasad. Karena sifat hasad, tidak ingin ada orang lain yang mendapatkan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatun min sifatil iblis. Kemudian yang kedua, iblis laknatullah alaih senantiasa menghembuskan sifat-sifat hasad ini kepada manusia. Mari kita perhatikan bagaimana istri Khalilur Rahman, Siti Sarah, yang pada saat itu menjadi istri Nabi Ibrahim, kemudian sampai tua belum dikaruniai keturunan. Kemudian Siti Sarah mengatakan, ya Ibrahim, saya sangat khawatir sekali. Engkau ini sudah tua, tapi tidak memiliki keturunan. Siapa yang akan meneruskan risalahmu nanti? Bagaimana kalau engkau menikah lagi? Luar biasa. Siti Sarah mengatakan, bagaimana engkau menikah lagi? Kemudian Nabi Ibrahim pun menyetujui dan dicarikanlah pasangan hidupnya, yaitu Siti Hajar. Tidak berapa lama kemudian Siti Hajar pun hamil dan memiliki seorang putra yang namanya Ismail. Pada saat itu Siti Sarah pun sangat bahagia, sangat senang karena ada pelanjut risalah ini. Setiap hari dia pun menggendong anaknya Siti Hajar. Tetapi di situ mulailah datang iblis menghembuskan sifat-sifat dengkinya. Wahai Sarah, apakah kamu tidak ingin seperti dia? Kamu kan sudah lama sekali menikah, tetapi kamu belum dikaruniai keturunan. Lihat betapa bahagianya dia dengan anaknya. Apa kamu tidak ingin memiliki putra seperti itu? Nah, disinilah mulai timbul sifat hasadnya. Akhirnya, singkat cerita, Siti Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, aku tidak menginginkan Hajar berada di rumah ini. Akhirnya dia mengatakan, pilih saya atau Hajar. Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang luar biasa, ujian berat. Sehingga pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, dia menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa putranya ke lembah yang biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, ke Mekah al-Mukarramah. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, peran iblis sangat luar biasa. Senantiasa menghembuskan sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri kepada manusia.
Oleh karena itulah hendaklah kita harus berhati-hati. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini. Mungkin banyak kita melihat saudara-saudara kita yang kemudian bekerja, kemudian mendapatkan harta yang banyak. Dulu dia tidak seperti itu, sekarang dia kehidupannya sudah luar biasa. Dari mana dia mendapatkan harta? Dari mana dia mendapatkan jalan dan lain sebagainya? Ini muncullah sifat-sifat hasad itu pada manusia. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, la akhafu minkumul faqr. Saya tidak mengkhawatirkan kalian ini akan menjadi fakir semuanya. Yang justru saya khawatirkan adalah kalian menjadi kaya raya. Kalian mendapatkan pintu-pintu, kalian mendapatkan kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci harta, sehingga kalian nanti akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan, bahkan kalian saling akan membunuh satu dengan yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat hasad adalah sifat yang sangat jelek sekali. Akan tetapi Nabi pernah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh seseorang iri kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu ilman fa'amila bih. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Wa rajulun atahu Allahu malan fasaddaqahu fi sabilillah. Yang kedua adalah seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana yaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar. Tidak boleh seseorang iri kecuali kepada dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan Al-Qur'an. Dia mampu membaca Al-Qur'an. Dia mampu menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian dia baca siang dan malam, pagi dan sore, dan diamalkan. Nah, yang seperti ini boleh iri dalam rangka untuk membangun semangat kepada kita. Kenapa dia bisa menghafal Al-Quran? Kenapa dia bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan? Kenapa saya tidak bisa? Demikian juga kenapa seseorang yang diberikan harta mampu mensodakokan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya tidak? Ini baru diperbolehkan. Selain daripada itu, semuanya bentuk hasad, iri dan dengki ini adalah haram. Oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sifat hasad ini juga dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka kebenaran. Karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini terlahir dari keturunan Hajar, sedangkan Hajar ini seorang budak. Dan mereka menganggap bahwa mereka lah orang-orang yang paling mulia karena mereka dari keturunan Sarah. Sarah ini melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub inilah kemudian melahirkan banyak nabi-nabi. Dan sedangkan dari keturunan Ismail ini tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan, nahnu abnaullahi wa ahibau. Kami inilah putra-putra Allah dan kekasih-kasih Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjauhkan diri kita dari sifat hasad ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, al-i'tiraf bi anna ni'mah minallahi subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwa nikmat-nikmat yang diperoleh, yang diberikan kepada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan nikmat, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya yang diberikan rezeki itulah mereka yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wahai Ibrahim, yang tidak beriman pun aku akan berikan, yang kafir pun aku akan berikan. Akan tetapi fa umatti'uhu qalilan, sebentar saja. Summa attaruhu ila adzabin nar, kemudian kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan sifat-sifat dari iri hati ini adalah al-i'tiraf bi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala bisyukri, yaitu mengakui bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah diberikan kepada kita semuanya dan kita wajib untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita harus senantiasa mempelajari dan mengetahui bahwa sifat hasad itulah sifat mazmumah, sifat tercela, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis
Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul an-narul al-khatab. Sesungguhnya hasad itu adalah akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api melalap daun kayu-kayu yang sudah kering. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan melindungi diri kita dari sifat hasad, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat pemaaf, demikian juga sifat-sifat yang baik, sifat-sifat pemurah, sehingga kita bisa bersaudara dengan siapa saja di antara kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, marilah kita perhatikan firman Allah yang sudah kami bacakan pada khutbah yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 70. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang penuh dengan hikmah, perkataan yang bisa menyejukkan hati orang. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar fi hadhihi dunya wa fil akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ala wa sallu ala nabikumul muhda kama amarakum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wardallahu anil khulafa'il arba'atir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramul akramin. Allahumma izal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wahdhuril kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassarta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbi ja'alna muqimina as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma adfa'anna al-bala' wal riba wal zalali wal mihan an baladina khassa wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun wa aqimissalah.